Katanya sih pariwisata Malaysia ini daya tariknya juga ada di bulan Ramadan. Katanya. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Smart Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Hai, I'm Tika. Masya Allah. Aisyah kita ya. Aisyah kita hari ini. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. I'm here again. Thank you so much for coming, Mr. Ajis and Miss Tika, Miss Aisyah juga. Thank you for coming. Edisi Ramadan. Dan ini adalah video pertama kita di bulan Ramadan. Yes. Dan kita ingin menyampaikan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Betul. Alhamdulillah. Masih disampaikan usia kita ya bulan suci ini. Alhamdulillah banget. Karena itu selalu menjadi doa kita di setiap akhir Ramadan setiap tahunnya untuk mampu bertemu dengan Ramadan di tahun depan, dan Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Jadi jangan disia-siakan. Insya Allah. Kalau bahasa Malaysia jangan dipersia. Jangan dipersia ya. Guys, hari ini ada sebuah topik yang sangat menarik dan ini relate banget karena kami juga ada di situasi itu, ada di kondisi. Jadi kita benar-benar pengen share informasi ini, sebuah kabar baik tentunya untuk kedua belah negara Indonesia, negara Malaysia, dan topiknya adalah tentang apa nih? Coba dibaca. Tourism Malaysia jangka lebih ramai pelancong Indonesia tahun ini. Yes. Wow. Tahun ini, tahun 2024 ataupun tahun 2023 sebenarnya aku bisa bilang bahwasanya makin banyak pendatang ataupun visitors Indonesia yang datang ke Malaysia. Itu bukan hanya kabar, ini surat kabar dari Malaysia, Sinar Harian Malaysia. Namun tidak hanya dari ini, namun kita juga experience it by ourselves. Saya menyaksikan sendiri. Jadi kan kalau di Instagram itu kan ada namanya Instastory ya. Betul. Itu bisa benar-benar setiap bulan itu ada teman-teman yang aku follow itu pasti datang ke Malaysia, entah berlibur, entah cuma singgah beberapa hari, tapi Malaysia itu dijadikan destinasi. Betul. Aku sudah tahu jawabannya kenapa, kan kita sudah bolak-balik ke Malaysia. Kalau aku sih sudah terbukti sekali ya. Baik, lihat Mr. Sastra, Mr. Aziz berapa kali? 3 kali, 2 kali. Jadi nggak cukup sekali ke Malaysia. Tidak cukup sekali, tidak ya cukup kan? 2 kali, tidak dua cukup 3 kali. Is it a hint? It's a hint. It's very clear anyway. Clear ya. Bisa mau yang keempat ya? Oke guys, jadi seperti itu. Kita juga melihat kabar ataupun tajuk daripada surat kabar ini, kita benar-benar bisa relate banget. Coba kita baca sama-sama ya. Oke, kita akan dibaca pertama oleh Miss Tika nih, sambil siapa tahu belajar untuk menjadi news anchor. Oke. Miss Tika, silakan. Putrajaya, Tourism Malaysia menjangkakan kedatangan lebih ramai pelancong dari Indonesia tahun ini. Sempena Kempen melawat negeri 2024 di Melaka, Kelantan, Perak, dan Perlis. Menurut Tourism Malaysia, lebih 3,1 juta pelancong Indonesia berkunjung ke Malaysia tahun lepas, sekaligus merayakan pertukaran budaya dan persahabatan antara kedua negara. Wow, amazing, 3,1 juta loh Mr. Ajis. Itu banyak banget. It's a lot. Okay, maybe you can continue Mr. Ajis. Iya, kampanye ini merupakan persediaan untuk tahun melawat Malaysia 2026 yang menyasarkan untuk menarik 35,6 juta pelancong asing dengan sasaran hasil sebanyak 147,1 bilion ringgit Malaysia menurut Tourism Malaysia dalam kenyataan pada Isnin. Menurut agensi itu, Indonesia kekal sebagai pasaran penting bagi Malaysia, dan dengan penerbangan harian dari Jakarta yang disediakan oleh Syarikat Penerbangan Garuda Indonesia, terdapat keyakinan untuk memulihkan prestasi pra-pandemik dan meningkatkan hubungan dua hala. Dua hala atau nggak dua hala? Dua arah. Dua arah seperti itu. Karena kan di Malaysia banyak jalan sehala. Aku kira pertama itu nama jalan. Ya, jalan sehala. I thought that is the name of a street. Jalan Sahala. Perboden. Iya, oke. Nah, menariknya di sini adalah pihak Malaysia itu bekerja sama dengan Garuda Indonesia untuk campaign melawat Malaysia di tahun 2024 ini. Seperti itu. Itu amazing banget. Sebenarnya menurut kalian orang-orang Indonesia yang datang melawat ke Malaysia, apa sih yang menjadi benar-benar
tujuan utama ataupun keinginan kalian ketika kalian datang melihat Malaysia? Mustika. Oke, kalau menurut aku apapun yang kita cari di Malaysia tuh ada. Jadi nggak perlu ke Asia Tenggara kemanapun, semuanya bisa ditemukan. Kamu ingin makan roti cane, ternyata ada dan gampang sekali ditemui. Betul. Karena di sana kan banyak etnis ya, jadi semuanya aja keberagaman jadi yang bisa kamu temukan di situ. Jadi ya. kalau kalian ingin belajar tentang Asia, lebih baik ke Malaysia. Betul, nggak usah jauh-jauh ya. Mr. Ajis gimana? Nah, ini seperti yang tadi disebutkan dalam berita ini adalah kemajuan pra-pandemik. Dari mentality ya, dari secara psikologis kita tuh selama pandemi 2-3 tahun ini tuh rindu untuk melancong ke luar negeri. Betul. Ya kan? Nah, karena rindu yang sudah tidak terbendung ini, ya udah deh yang paling dekat dulu Malaysia gitu. Kenapa Malaysia? Kenapa nggak Thailand? Kenapa nggak Singapura? Atau kenapa nggak Filipina gitu ya? Ya karena simply mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Muslim, tentu mencari wisata yang ramah Muslim, wisata halal. Di Thailand mungkin banyak juga wisatawan-wisatawan dari Indonesia ingin belanja, tapi banyak juga teman-teman yang dari Bangkok lah dalam hal ini ibu kota Thailand gitu ya, sangat kesulitan untuk mencari makanan-makanan yang halal. Jadi sudah paling paling bersahabat kalau mau ke luar negeri dan harganya murah, segala hal murah, affordable, ya datangnya ke Malaysia. Tiket pesawat juga affordable, dan yang paling penting datang ke sana yang masih sama rasanya sama di Indonesia, ramah tamahnya, orang-orangnya. Dan kalau aku bisa dibilang seperti yang kamu bilang, saya sangat bersahabat. Ketika mungkin kalau kita memilih ke Singapura, itu banyak sekali orang Indonesia yang bilang bahwasanya actually they stay in Malaysia, they stay in Johor Bahru, and then ketika ingin shopping mereka hanya pergi ke Malaysia, menyeberangi bridge itu, kemudian pulang lagi. Aku mau cerita, boleh nggak? Oh, silakan. Ada teman aku juga yang aku follow di Instagram, dia mau nonton konser, boleh sebut nggak nih? Boleh. Taylor Swift ya di Singapura. Dia itu memilih untuk landing di Kuala Lumpur. Jadi untuk melancong dulu lah di Malaysia beberapa hari, kemudian datang ke Johor Bahru, ke Singapura melalui JB Central. Betul. Jadi memang lebih memilih untuk melancong dulu di Malaysia karena ya memang apa-apa lebih mudah. Betul, lebih mudah, lebih murah, lebih bersahabat, dan kita juga dapatkan semua apa yang ditawarkan oleh negara-negara tetangga lainnya seperti itu. Kalau mau shopping nggak harus jauh-jauh ke Thailand, ternyata shopping juga bisa di di Malaysia. Makanan-makanan enak juga seperti itu. Untuk cari teknologi, untuk cari bangunan tinggi, modernisasi, nggak harus ke Singapura, ternyata di Malaysia juga ada menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan atau sesuatu yang kalian inginkan. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, banyak orang Indonesia yang datang ke Malaysia, tapi sebaliknya banyak orang Malaysia juga yang datang ke Indonesia. The thing is, menurut aku ya, ada dua perbedaan persepsi di sini, yaitu ketika orang Indonesia datang ke Malaysia tuh ingin satu cari makan, makanannya lebih enak, kemudian mungkin lebih modern kotanya, kemudian melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat di Indonesia, seperti mungkin beberapa kebudayaan setiap hari, kemudian kebiasaan tata kota juga seperti itu. Namun ketika orang Malaysia datang ke Indonesia, yang dicari apa coba? Menurut kalian? Bingung. Makanannya kah? Oke, boleh, makanan juga boleh, tapi mostly ketika orang Malaysia datang ke Indonesia tuh they come to Indonesia to see the beauty of Indonesian nature. Nature of Indonesia, seperti itu. Betul. Jadi itu perbedaannya. Kita mau melihat modernisasi di Malaysia, dan orang Malaysia ingin melihat nature ataupun alam semula jadi yang ada di Indonesia. Betul. Seperti itu. Pengen juga deh kapan-kapan kita bahas katanya mahasiswa internasional atau pelajar internasional yang datang ke Malaysia atau tinggal di Malaysia juga semakin meningkat juga. Mungkin nanti kita bisa cari boleh. Selain apa alasannya ya? Apa alasannya gitu? Jadi bukan hanya sekedar shopping. Betul. Sekarang banyak banget orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang bahkan lulus high school memutuskan untuk datang ke Malaysia, kuliah di Malaysia. Itu undergraduate loh, masih S1. Betul. Aku juga berhubung Mr. Ajis bilang itu, jadi aku ingat nih kemarin aku punya orang tua murid di Instagram aku post tentang Malaysia, dan beliau request, Mister tolong post dong atau spill universitas yang bergengsi di Malaysia itu apa aja. Dia minta informasi.
excited, I'm excited. Dia minta informasi dari Masya aku Allah. dan aku bilang, wow ini jadi tugas aku banget nih karena memang parents aku, teman-teman aku semua tuh sudah tahu bahwasanya I'm so Malaysian, jadi any information about Malaysia tuh mereka pasti tanya ke aku. Betul. Dan ini Seperti itu. dan ini sangat apa namanya kami bertiga bisa menjadi berkat ya untuk Iya, orang banyak. Alhamdulillah. Informasi yang Betul. dibutuhkan dalam hal pendidikan karena memang Betul. itu tugas utama kami Betul. dan niat utama kami dalam membangun channel ini juga. Ya, Amin. ada yang bertanya tentang universitas-universitas bergengsi di Malaysia yang keren-keren tuh apa aja, Mister? Tolong, aku mau bawa anakku ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kita spill tentang salah satu penginapan keren. Ya. Thank you, Mister, for spilling the one at Legacy itu. Insya Allah nanti kalau kita ke Malaysia kita akan ke situ. Wah. Thank you for recommending that place. Dia bilang, wah ternyata impactful banget, dan sangat informatif juga dari kita ini. Betul. Jadi Keren waktu banget. ketika Mistika dan Mr. Sastra ini boleh nggak sih kita ngomongin pendidikannya? Boleh. Jadi ternyata ketika kita ngomongin tentang masjid, kemudian Iya, Yayasan Restu, benar. kemudian Kilang Quran, Nasyirul Quran di Putrajaya, kemudian tentang apa sistem transportasi dan segala macamnya, itu tuh bukan hanya menarik wisatawan untuk datang melancong dan pulang untuk beberapa hari, tapi I think this is the right place or the best place for us to continue or pursue my master's degree. Oh my God. The next degree Betul, untuk betul, sekolah gitu. betul. Jadi mereka tuh sekolah bukan hanya tentang sebagus apa universitinya atau Betul, sekolahnya, tapi juga tentang bagaimana kota itu mendukung kehidupannya Wow. sebagai pelajar. True. Karena memang di Malaysia itu semuanya ada kayak dari pendidikannya. Dia pendidikannya juga sangat baik ya, betul. Mister ya. Universitas-universitasnya termasuk terbaik juga di Betul, dunia. betul. Kemudian dari segi kesehatan, dia sudah buka wisata untuk apa? Wisata kesehatan ya, Betul, Mister. betul. Jadi, Health tourism. oh my God, semuanya ada di sana. Makanan, kuliner, kebudayaan, diversity. Betul. Memang kalau dicari ngapain kemana-mana ya udah ke Malaysia aja. Semuanya bisa Seperti jadi itu tourism semua. ya ternyata. Betul, Health betul. tourism, educational tourism. Betul. Iya, wow, very smart. Wow, iya, I mean like it's a happy feeling bahwasanya orang Indonesia juga semakin terbuka, above of all, bahwasanya orang Indonesia semakin terbuka untuk datang ke Malaysia, untuk melihat secara detail bagaimana kehangatan orang Malaysia, bagaimana budaya di situ. Jadi tidak ada mendapatkan informasi lewat persepsi orang lain, namun benar-benar menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Malaysia itu, bagaimana kehangatan orang-orangnya, bagaimana budayanya. Ada yang bilang ini itu ternyata tidak ada seperti itu. Jadi jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung tanyakan orang Malaysia, benar nggak sih tentang ini tentang itu? Why not? Merasakan Seperti sendiri itu. ya. Merasakan sendiri seperti itu. Jadi I'm so happy bahwasanya ini adalah sebuah langkah yang lebih baik dari sebelumnya, Mister, untuk lebih mengeratkan kedua negara ini. Dan semoga nanti yang tadi seperti di awal Mr. Sastra bilang, orang-orang luar negeri termasuk Malaysia datang ke Indonesia bukan lagi tentang nature tourism lagi, tapi Betul. tentang health tourism, kemudian amin. datang ingin melihat kampus-kampus yang terbaik di Betul, Indonesia. betul. Jadi semoga bisa terinspirasi ya mengenai berita baik ini. Betul, semoga membawa nilai-nilai baik dari Malaysia pulang ke Indonesia dan disebarkan kepada kita semua juga di sini. Jadi untuk membuat Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Dan satu lagi nih guys, menurut aku ketika memang orang Indonesia ataupun orang Malaysia jadi saling datang itu salah satu faktor utamanya adalah memang orang Malaysia mengupgrade dirinya. Satu, membuka penerbangan langsung banyak banget dari Malaysia ke Indonesia. Itu smart banget. Not only Kuala Lumpur loh. Not only from Kuala Lumpur. Betul. Awalnya nggak ada dari Johor Bahru Betul. ke Surabaya, tiba-tiba ke Surabaya ada, Betul. dari Jakarta ada, sekarang dari ke Sabah, ke Kuching, Iya. semua di-provide Iya, seperti iya, itu loh. iya. Ketika memang Kuala Terengganu, iya, betul. nah true. Langkawi. Nah, ketika memang they make a plan, they make a program, I mean like they support from dari segala sisi gitu. Dari transportasi dinaikkan, dari akomodasi dinaikkan. Kemudian dari support juga kepada para turis ini apa yang bisa didapat, kemudian keamanan mungkin, kemudian dijaga oleh undang-undang juga. Jadi benar-benar merasa aman, why not untuk datang ke Malaysia. Betul. Gitu sih. Jadi menurut semua tidak hanya tentang campaign yang mendevelop situs wisatanya aja, pariwisatanya saja, tapi semua infrastruktur yang dapat mendukung juga dipikirkan baik-baik ya.
Wow. Betul, jadi tidak hanya bekerja sama. Oke, karena ini memang AirAsia kan punya Malaysia, jadi dibuka-buka. Namun juga bekerja sama dengan maskapai resmi dari negara tersebut, seperti Garuda Indonesia, seperti itu. Wow, itu very langkah yang sangat bagus. Semoga ke depan akan lebih baik lagi hubungan kedua negara ini ya. Jadi tidak ada lagi lah, udah lupakanlah masa lalu itu ya guys. Jadi ada yang mau di-spill? Ya. Jadi kapan tanggalnya? Regarding that tourism news betul. Katanya sih pariwisata Malaysia ini daya tariknya juga ada di bulan Ramadan. Katanya it's gonna be so festive every day, not only during the weekend, not only during the night time, but also the daytime. Jadi 24 jam 30 hari itu akan sangat hidup suasana Ramadan. Jangan sedih, bukan 30 hari juga after that. Betul. Itu jauh. Lebaran ya, di sini hari rayanya lama sekali ya, lagi festive. Nah, karena itulah insya Allah Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 7 hari dari sekarang atau berapa hari dari sekarang? Berapa dari sekarang? Insya Allah semoga Tuhan mengizinkan biidznillah kami menginjakan kaki untuk pertama kalinya saat bulan Ramadan di tanah Malaysia. Yes, tidak akan besar-besaran actually. It's only like a very short time. Yeah. It's only during the weekend aja kita bisa ke situ. Jadi kenapa harus maksakan banget sih? Bukan cuma 2 hari, 3 hari gitu. Kenapa paksakan? Karena memang kita ingin melihat sendiri gitu. Dan kita rindu. Above of all itu sih ya. Above of all itu rindu sekali dengan suasana yang ada di Malaysia. Semuanya rindu deh gitu. Jadi kita akan ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar-benar akan menjelaskan sendiri seperti apa sih janji ataupun kata-kata teman-teman yang ada selalu dikasih di kolom komentar tentang gini loh Malaysia tuh gini-gini kalau dalam puasa, buka puasa tuh kalau buka puasa, bahasa Ramadan, kemudian habis taraweh itu juga ada makanan juga loh. Yeah. Bagaimana mereka menyiapkan itu, bagaimana behind the scenes of everything that happen, insya Allah kita akan cari tahu. Ya, semoga tetap disupport ya dan dinantikan video-video dari kami. Okay guys, that's all from us. Hope that you find this really good. If you find this really good, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe button. Support my show from us in Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Bye everyone. Bye.